apa kabar? Nah, kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan ceria semuanya. Adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita dengan bangkit berdiri dan bersukacita, kita mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian dari terbit matahari. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari hukum kedua beserta maksudnya. Kita sama-sama ya anak-anak yang ada di rumah. Mari kita membaca hukum kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah, kita sama-sama ya anak-anak, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Kita berdoa untuk memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan.
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, kira-kira siapa yang minggu ini suka marah-marah? Atau siapa yang minggu ini udah melakukan kesalahan kepada teman atau saudaranya? Ayo siapa? Nah, adik-adik, kita nggak boleh ya egois sendiri atau marah-marah. Nah, adik-adik, kita harus ingat kalau kita harus mengasihi semua orang yang ada di dekat kita ataupun yang tidak kita kenal. Mari kita naikkan pujian KASIH. Anak-anak, kita mau memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Anak-anak mengikutinya di rumah ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan sebagai epistel kita minggu ini. Ikutin Inang ya. Epistel kita diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Alkitabnya dibuka ya anak-anak. Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Kita sama-sama membacanya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian episode kita minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita sangat bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang selalu berada di dekat kita, dan kita sudah menang karena apapun yang kita lakukan, Tuhan selalu ada di dekat kita.
Adik-adik, sebelum kita mengakui pengakuan iman rasuli kita, mari kita nyanyikan Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita tenangkan diri kita fokus ya. Kita juga siapkan hati kita dengan menyanyikan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kau mau tunggu
Adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik persiapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan cerita hari Minggu ini. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa yang baik, hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menerangi pikiran anak-anak kami, agar mereka boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan melalui firman hari ini dan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Kita hari ini, minggu ini, khotbah kita diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Kita sama-sama membacanya ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Anak-anak sekolah minggu yang anak Sintua sayangi, hari ini kita membahas ya, kita bercerita, kita melihat dari Roma 13 ayat 11 sampai 14 ini. Kalau adik-adik lihat di dalam ayat 11 dikatakan tentang bangun pagi. Nah, Ina mau tanya nih, bagaimana anak-anakku di rumah selama ini, selama sekolah dari rumah? Apakah susah untuk bangun? Ayo, ada yang susah pasti ya. Nah, Ina yakin anak-anak sekolah minggu pasti giat untuk bangun pagi ya, nggak usah menunggu mamanya membangunkan ya. Nah, jadi adik-adik diminta di ayat 11 bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Nah, di sini kita diingatkan supaya kita bisa bangun dari tidur kita pagi hari. Bagaimana caranya supaya kita bisa bangun pagi dengan segar? Jangan kita tidur terlalu malam. Ya. Jadi kalau anak-anak sekolah itu biasanya jam 21 ya, jam 9 malam itu mestinya sudah tidur. Karena dengan istirahat yang cukup, anak-anak bisa bangun dengan segar, ya. Terus baru setelah bangun tidur, apa yang dilakukan? Pertama kali berdoa. Kemudian baru mandi pagi dan sarapan pagi dan setia duduk di meja belajar untuk mengikuti pelajaran pagi hari. Yang kedua, diingatkan kepada kita anak-anak sekalian tentang hidup sopan. Nah, kita harus hidup sopan. Bagaimana sih caranya bersikap sopan? Anak-anak kalau sehari-harinya harus membiasakan diri menyapa, ya, menyapa, selamat pagi Kak, selamat pagi Abang, selamat pagi Mama, selamat pagi Papa, selamat pagi Tante. Lebih dulu menyapa yang lebih tua.
Atau sebaliknya, kalau adik-adik disapa oleh kakaknya, "Selamat pagi sayang," adik-adik menjawab dengan sopan, ya. Nah, itu juga yang Tuhan inginkan, sopan santun dan lemah lembut, ya. Nah, ada lagi sikap menghargai yang Tuhan inginkan. Kalau kita diberikan sesuatu, diberikan perhatian, ayo coba mengucapkan apa? Balasannya? Terima kasih abang, terima kasih kakak, terima kasih mama, ya. Kalau kita diberikan sesuatu, itu yang Tuhan inginkan dari anak-anak. Harus hidup dengan sopan santun, ya. Harus hidup dengan disiplin, bangun pagi. Nah, kemudian dari situ nanti dibiasakan setiap hari mengucapkan terima kasih, menyapa, memberi salam, berbicara dengan tata bahasa yang sopan. Di situ yang Tuhan inginkan dari anak-anak, ya. Yang ketiga, Tuhan inginkan dari kita merawat tubuh kita. Untuk siapa sebetulnya kita merawat tubuh? Adik-adik buka Alkitab coba. 1 Korintus 12 ayat 20b. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita rawat bukan untuk memuaskan keinginan kita, tapi kita untuk memuliakan Allah, ya. Nah, bagaimana caranya untuk merawat tubuh kita? Adik-adik tentunya mamanya sudah sibuk memasak yang bergizi, memberikan vitamin. Itu semua untuk apa? Untuk merawat tubuh adik-adik, ya. Nah, tapi adik-adik sendiri suka bagaimana ya membiasakan diri untuk hal-hal yang akhirnya membuat dirinya tidak sehat. Contohnya, melihat gadget HP, ya, melihat game. Matanya bagaimana? Melihat, membaca pesan-pesan yang ada di HP dalam ruangan gelap. Akhirnya mengalami kerusakan pada matanya. Itu berarti kita sudah tidak merawat tubuh kita dengan baik, ya. Nah, selanjutnya juga kalau kita disuruh ayo berjemur pagi-pagi, untuk apa? Supaya tubuh kita tidak kekurangan vitamin, ya, tidak kekurangan vitamin apa? D, vitamin D kalau tidak salah, tidak kekurangan vitamin yang dari sinar matahari. Semua itu bertujuan untuk merawat tubuh kita, yang nantinya akan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kita apa tadi? Bangun, tidur pagi-pagi, ya. Yang kedua, sopan santun. Yang ketiga, kita diingatkan untuk merawat tubuh kita. Itulah pesan-pesan Alkitab minggu ini untuk adik-adik yang berada di rumah. Inang yakin kalian semua adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati papa mamanya dan menyenangkan hati Tuhan tentunya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini Tuhan telah mengingatkan kepada kami, pada anak-anak-Mu Tuhan, bagaimana mereka untuk lebih disiplin lagi, untuk bersikap sopan santun, dan bagaimana mereka untuk merawat tubuhnya. Tuhan ingatkan pada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini anak-anak boleh semakin mengerti Tuhan apa yang Tuhan inginkan dari mereka, dan Tuhan juga memberikan kesabaran bagi mereka untuk berada di rumah mengikuti pelajaran, juga kesabaran bagi mama papanya Tuhan untuk membimbing anak-anaknya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau Tuhan mengakhiri renungan kami ini Tuhan dengan senantiasa mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, gimana kalian mengertikan pesan-pesan yang disampaikan di khotbah tadi? Nah, kakak harap kalian bisa mengerti dan melakukannya di kehidupan kalian sehari-hari ya. Adik-adik, sekarang kita siapkan yuk persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil menyanyikan Bawa Persembahanmu.
janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihani kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, kebaktian kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Adik-adik, setelah ini kita akan melakukan pembagian kelas. Jangan lupa untuk masuk ke kelas kalian masing-masing ya. Dadah adik-adik.